wabarakatuh, Bapak. Ya, hari ini sesuai dengan jadwal observasi, saya akan mensupervisi akademik dari proses KPM-nya Ibu Fathiyani. Saya berharap lahir dan batin Ibu juga sudah fokus untuk pelaksanaan KPM-nya. Sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu identitasnya, Bu. Apa identitasnya hari ini yang akan Ibu persiapkan? Identitasnya hari ini yaitu hari Kamis tanggal 20 September 2024. Nama saya Oktaviani, Sarjana Pendidikan Islam, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sekolah SMA Negeri 1 Merapi Selatan di kelas 10-3. Waktunya pukul 8 sampai 8:30 menit. Oke, berikutnya apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Sedangkan yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan keteladanan ulama, penyebaran agama Islam, dan hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tentunya tujuan pembelajaran itu telah Ibu ambil dari silabus pelajaran PAI di kelas 10. Berikutnya kami juga ingin mengetahui apa area pengembangan yang hendak Ibu capai. Yang hendak saya capai yaitu pengetahuan akademik tentang meneladani peran tokoh ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Iya, bagus Bu. Iya, berikutnya kita juga harus sepakat bahwa saya sebagai supervisor dan Ibu akan saya supervisi. Kita adalah mitra belajar, Bu. Bukan berarti saya menggurui, bukan saya lebih pintar, bukan. Kita harus saling berbagi. Kita akan sama-sama mencari solusi apa kekurangannya dari KPM yang akan Ibu laksanakan. Dari tujuan dan area pengembangan tadi yang Ibu katakan, strategi yang Ibu persiapkan apa? Strateginya yaitu kesiapan belajar murid, minat dan profil pelajar murid. Yang kedua, pelajaran dipresentasikan konten, proses, dan produk. Iya, bagus Bu. Ya, insyaallah bisa berjalan sesuai yang telah direncanakan, dan saya terlebih dahulu melihat RPP-nya, Bu. Ini RPP-nya. Oke, dibuka saja materi, kemudian media, belajar komponen. Oke, ada proses pendahuluan, inti, penutup. Oke, juga dilampirkan asesmen, Bu ya. Ya. Asesmennya. Oke, kemudian ini ada refleksi. Good, ya bagus ini Bu. Ya, RPP-nya. Samping itu ada juga sumber bahannya, ada bukunya Bu ya. Ya. Ada juga apa lagi Bu? Ini LKPD-nya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke. Iya. Terus Bu, ya benar. Terus apa lagi? Ini gambar atau tokohnya. Oh iya. Oke, media Ibu ya, media. Oke. Terima kasih Bu ya, mudah-mudahan sesuai rencana. Ayo kita langsung ke kelas untuk KPM Ibu. Insyaallah sukses, lancar. Semangat Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Abdullah. Namanya apa, Nak? Oke. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Siap.
sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan pelajaran kita minggu lalu. Pelajaran kita minggu lalu yaitu penyebaran agama Islam di Indonesia, di mana di minggu lalu kita membahas masalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaannya kemarin saya masih ingat apa saja? Oh iya, silakan. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan kepada semua benda di bumi seperti pohon, gunung, dan roh manusia yang sudah meninggal. Oke, bagus sekali. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya dinamisme. Siapa yang bisa apa itu? Arti dari dinamisme itu sendiri. Ya, oke, silakan Dera. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda memiliki kekuatan gaib seperti pohon besar, keris, dan batu aktif. Ya, bagus sekali. Terima kasih kepada Dera. Baiklah, selanjutnya materi kita pada hari ini yaitu peran tokoh ulama penyebaran agama Islam di Indonesia. Tapi sebelum Ibu memberikan materi tersebut, Ibu akan membacakan apa sih tujuan kita pelajari peran tokoh penyebaran agama Islam itu. Di sini silakan lihat di depan, ini tujuannya. Nah, ada dua tujuan. Yang pertama, tujuannya peserta didik dapat memahami berkaitan dengan perkembangan dakwah Islam di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan keteladanan ulama penyebar agama Islam dan hikmah pelajari peran tokoh pada hari ini. Maksudnya seperti ini. Ibu berharap setelah kita mempelajari peran tokoh penyebaran agama Islam nanti, kalian bisa paling tidak yang pertama itu peserta didik dapat memahami hal yang berkaitan dengan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Ibu berharap sekali setelah pelajaran ini nanti kalian bisa memahaminya. Tuh. Sekarang kita masuki atau melanjutkan materi minggu lalu, yaitu silakan kalian buka halaman 104 buku paket kalian. Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Silakan dibuka bukunya, nak. Halaman 100. Ya, halaman 104. Oke, silakan. Nanti setelah ini ada nanti kalian memperhatikan video yang depan, tapi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Di situ lanjutan materi kita yakni peran tokoh ulama dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ulama yang menyebarkan Islam secara tidak langsung dan tokoh ulama menyebarkan Islam secara langsung. Yang kita bahas, kita membahas yaitu yang tidak secara langsung. Di situ di buku kalian ada pun tokoh ulama Nusantara menjadi guru umat Islam di negara Arab. Di antaranya yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang berasal dari
Syekh Jumadi Kubro atau Syekh Jumaluddin Al-Husain ya. Akbar akhir Sultan Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Oke, bagus ya. Yang keempat, coba Helda, siapa namanya? Syekh Pro. Ya, Syekh Pro merupakan seorang ulama dan tokoh penyebaran ajaran Islam yang terkenal dan dikenal oleh banyak masyarakat sebelum Wali Songo. Beliau merupakan seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Sidik yang berasal dari tempat keempat itu yang khusus di Pulau Jawa. Disebarkan oleh para ulama atau kita sebut 9 Wali Songo. Di situ sudah terdapat namanya atau nama asli atau nama lainnya. Yang pertama di situ apa namanya yang pertama Sunan apa? Sunan Gresik. Ya, Sunan Gresik atau nama lainnya disebut Maulana Malik Ibrahim. Apa? Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nama lainnya Raden Abdul Ibrahim. nama lainnya Raden ya. Yang kelima Sunan Giri. Yang keenam Sunan Kudus. Yang kedelapan Sunan Kalijaga dan yang ke-9 Sunan Mulyadi atau nama lainnya Salih Hidayat Salih Songo. Untuk lebih jelasnya silakan kalian amati video yang ada di depan kalian. Siapkan buku, pena, karena di akhir nanti akan ada soal atau ada tugas untuk pemimpin dari sejumlah lembaga Islam di Nusantara. Oke, jadi sebelum masuk ke ini, jadi Wali Songo itu ya adalah sebutan untuk mereka para pendakwah di Indonesia. Pendakwah di Indonesia yang mana pada saat itu nampak kelebihan pada diri mereka. Nah, pokoknya itu kenapa Islam sekarang di Indonesia ini semakin luas dan nggak terpisahkan dari arti istiadat kebudayaan yang ada. Nah itu karena jasa dari para Wali Songo. Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi karena berasal dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Sunan Gresik diyakini sebagai pelopor penyebaran agama Islam pertama di Pulau Jawa dalam masyarakat. Nah, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Maghribi Ibrahim As-Samarkandi atau dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Wafat di Gresik 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Daerah dakwahnya adalah Gresik. Oke, yang kedua ada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta atau dekat Surabaya. Sunan Ampel dikenal sebagai ada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta atau dekat Surabaya. Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang tidak setuju terhadap adat istiadat masyarakat Jawa pada masa itu. Misalnya, kebiasaan hal itu tidak dapat dihilangkan dengan segera, melainkan dengan cara dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan Sunan Gresik. Nah, jadi di sini nih, kenapa ada acara-acara selatan gitu. Nah, karena itu yang awalnya itu bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, dengan dakwahnya Sunan-Sunannya dicapai pada 1401 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Surabaya dan Demak. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1451 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini termasuk wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan masyarakat Jawa. Ibrahim lahir di Ampel Denta pada tahun 1465 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Jawa Timur dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Oke, selanjutnya yang keempat ya ada Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini aslinya bernama Raden Paku, merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan. Sunan Giri merupakan tokoh yang satu Indonesia yang bidang pendidikan agama Islam. Lahir di Belambangan pada 1442 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Belambangan, merupakan anak dari Maulana Ishak, saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Lanjut ada Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini dikenal sebagai seorang wali yang Majapahit runtuh dan rakyat mengalami krisis yang memprihatinkan. Dalam berdakwah, dia juga menggunakan media kesenian. Nah, pelangkur adalah salah satu ciptaannya. Nah,
namanya kayak dulu nih kalau kita nanti mana nih nama Dewi Chandrawati. Sebenarnya mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir USA. Ini adalah Damdam Gula. Selanjutnya ada atau Raden Said lahir dan berjuang balik juga kujangga dan filosof wafat di desa Kadangru, Demak. Abdullah Wali al-Aini, orang berilmu luas, adalah Sunan Kudus karena memiliki berbagai ilmu agama di wilayah itu. Untuk melancarkan penyebaran Islam, ia membangun sebuah masjid di Kudus yang disebut Menara Kudus karena di sampingnya terdapat menara tempat duduk masjid. Nama kecilnya Jafar Shadiq, ia putra pasangan Sunan Ngundung dan Syarifah. Itulah tadi anak-anak sudah kita lihat di depan. Nah sekarang apa yang kita bisa ambil tadi waktu di video kita tonton tadi. Nanti ada penugasan di akhirnya nanti setelah ini. Baiklah kalau begitu sebelum ibu memberikan tugas kita akan ice breaking dulu supaya segar. Oke, silakan berdiri. Ice breakingnya nanti lihat tadi 1, 2, 3. Oke, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, apakah sampai di sini materi atau pelajaran kita pada hari ini sudah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan untuk tugas kalian bagi kelompok, dibagi 3 kelompok. Nanti setelah selesai diskusi, kalian silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk memaparkan tugas kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan untuk kelompok 1, kelompok 2. Sudah siap? Sudah selesai? Sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok atau LKPD. Ini untuk kelompok 1. Tugasnya perhatikan bagaimana peran mereka dan bagaimana metode dakwah yang digunakan mereka dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ini untuk kelompok 1 nanti. Sedangkan untuk kelompok 2 sama, perhatikan gambar di bawah ini. Silakan deskripsikan bagaimana peran mereka dan bagaimana metode dakwah yang digunakan mereka dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. 3 sama ya. Nah, mendeskripsikan bagaimana metode dakwah yang digunakan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Silakan kelompok 1 diambil. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan tugasnya dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, kalian perwakilan kelompok kalian untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusi kalian. Selamat bekerja. Silakan dideskripsikan penyebaran agama, peran tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Ditulis nama kelompok, sunat diri. Silakan kalian sunat diri. Tanggal lahir silakan dicari di sana. Diskusikan bagaimana metode ini digunakan penyebaran agama Islam di Indonesia. Kelompok 1. Metode dia berdakwah.
sunat diri. Silakan kalian sunat diri. Tanggal lahir silakan dicari di sunat diri. Kan bagaimana metode hari ini digunakan penyebaran agama Islam di Indonesia. Kalau puasa metode dia berdakwah atau proses penyebaran agama Islam di Indonesia.
Kalisomo, Sunan Bonang. Nah, silakan Dela. Oke, bagaimana anak-anak? Betul? Betul? Sekarang untuk kedua, Sunan Kalijaga. Ahmad, silakan. Oke, kamu sudah benar itu? Oke, selanjutnya Sunan Ampel. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Sanil. Sekarang Sunan Giri. Lanjut. Sunan Gunung Jati. Empat. Selanjutnya Sunan Malik Ibrahim. Silakan. Selanjutnya Sunan Daraja. Di sini tinggal dua lagi yang belum kalian capai. Sekarang soal rebutan. Siapa yang bisa nanti sampai cepat dia dapat. Soal rebutan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang silakan kalian tempel Sunan Kudus. Kelompok 2. Kelompok 3. Satu lagi soal rebutan ya, satu lagi. Siap-siap. Kelompok 1 dan 3 belum. Sunan Muria. Yang paling banyak menempel yaitu kelompok 1. Oke anak-anak, LKPD sudah kita kerjakan. Sudah itu game sudah kita mainkan. Sekarang Ibu akan berikan post test untuk anak-anak sekalian. Ibu akan kirim linknya. HP-nya sudah siap semua? Siap. Sudah siap, silakan dilihat HP-nya. Ibu akan kirim link. Oke Bu. Sudah dikirim. Silakan dikerjakan. Sudah? Oke, kalau sudah istirahat dulu. Oke, sudah masuk di sini. Tetapi ada 2 orang sepertinya tidak tuntas. Coba ibu cek sama siapa ini. Atas nama Miranda, satu, yang kedua atas nama Sati. Mana ada Miranda dan Sati? Oke, nanti kalian berdua temui ibu di kantor untuk mengadakan remedial ya. Oke. Oke, sekarang sudah selesai post testnya. Terus selanjutnya ibu akan memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya yang pertama, para ulama pada waktu itu menyiarkan penyebaran Islam kepada kita di Indonesia dengan cara damai. Makanya dengan adanya mereka menyebarkan Islam secara damai, masyarakat sudah menerima untuk menerima agama Islam pada waktu itu. Yang kedua, menjadikan panutan. Sedangkan yang ketiga, penerjemah Islam dan budaya Indonesia.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah di observasi di KBM kelas Bu Okta tadi ya, di hari Kamis 26 September 2024. Nama guru yang disupervisi Oktaviani SPDI, nama supervisornya saya Winarto SPD, mata pelajaran PAI, Sekolah SMA Negeri 1 Merapi Selatan di kelas 10-3. Waktu percakapan kita hari ini insya Allah sekitar pukul 12.30 sampai selesai. Di catatan refleksinya, kita sebagai sama-sama mitra belajar ya Bu Okta ya. Iya, Pak. Kita sama-sama kasih masukan. Di sini catatan saya, dalam KBM tadi, Ibu Okta menyampaikan materinya dengan sudah sangat jelas. Sudah terlihat murid tertarik dalam pembelajaran Ibu, kemudian di diskusi murid-murid sudah penuh antusias untuk mengikuti diskusi, memberikan tanggapan, jawaban gitu Bu ya. Dan menurut saya pembelajaran Ibu sudah pembelajaran berpihak pada murid. Selanjutnya di topik tadi apa Bu? Topiknya tadi Bu? Topik saya tadi yaitu meneladani peran tokoh ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Iya, benar. Jadi ini sesuai silabus Ibu ya. Ya. Jadi pada topik kita ini saya dapati bahwa materinya disampaikan sistematis. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Kemudian Ibu juga tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mengarah untuk ke materi tersebut. Dan menariknya ada ice breaking, ada refleksi, dan umpan baliknya. Bagus sekali Bu, ini tolong dipertahankan. Kemudian kalau sudah lihat di sini, selanjutnya rencana tindak lanjut Ibu apa? Selanjutnya itu saya akan melanjutkan materi masalah larangan berbuat zina, Pak. Oke, materi selanjutnya itu larangan perbuatan zina dan tentunya penilaian sikap ya, kemudian penilaian pengetahuan murid itu akan Ibu laksanakan sesuai dengan assessment maupun observasi yang telah Ibu siapkan terlebih dahulu. Terima kasih Bu Okta ya, semangat terus dan insya Allah ini akan semakin mengembangkan pendidikan pembelajaran di SMA Negeri 1 Merapi Selatan. Terima kasih Bu Okta ya. Sama-sama, Pak. Oke, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.